Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kepada ibu-ibu sadaya dina Jumaah anu ayeuna kituna mah urang ngamangpaatkeun ieu waktos sareng saah kanggo ngimeutan hanca nyaeta surat Al-Waqiah, surat anu munggaran, surat Waqiah, surat ke-56 nya. Ku kituna mah urang sasarengan ngaoskeun heula ayatna, ayat hiji di ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Sami'na wa ata'na ghufrana rabbana. Alhamdulillah kita semua telah membacakan ayatnya surat Waqiah 1 sampai ke 12. Surat Waqiah ini ibu-ibu sekalian adalah surat termasuk Makkiyah karena diturunkannya di Makkah. Jumlah ayatnya 98. Atau ada juga 97, ada juga 96 begitu dalam hadits. Dikecualikan bukan surat Makkiyah adalah ayat ke-82 ayat 81 sampai 82 itu termasuk Madaniyah karena kebetulan diturunkannya di Madinah. Ibu-ibu, surat Waqiah ieu teh surat anu viral. Maksudna teh viral teh seueur anu resepeun. Banyak yang suka terhadap surat Waqiah ini, banyak yang menghafalkan surat Waqiah ini. Apa yang menyebabkan banyak orang suka terhadap surat Waqiah? Padahal Waqiah artinya adalah gempa bumi yang dahsyat Waqiah. Ya. Jadi idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat Waqiah itu. Jadi Waqiah itu artinya kiamat, gempa bumi yang paling dahsyat dan seluruh dunia disebut Waqiah. Tapi nah raresepeun. Kan ayat 24 nami kiamat teh. Yaumul kiamah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumut tamat, etamah, yaumul haqqah, yaumul qari'ah, yaumul wazni, yaumul jam'i, yaumul zalzalah, 10 yaumul waqi'ah, 11 sampai 24. Jadi banyak nama-nama kiamat itu. Al-Qiyamah, kehancuran. Al-Hisab, hari dihisab, ditanya, diperiksa. Yaumuddin, hari agama atau hari Yaumuddin, hari yang besar. Kemudian Yaumut Tamah, hari bencana besar. Haqqah, hari kebenaran, hari yang sebenarnya. Qari'ah, hari yang membingungkan.
Jadi manusia pada hari itu bingung, naon ieu. Sebut yaumul qari'ah. Yaumul wazni yaitu hari ditimbangnya amal. Amal baik dan amal buruk diwazan, ditimbang. Jadi bagus pasnya. Bisa kapotong rarayan teu. Yaumul jam'i hari dikumpulkan seluruh manusia dan jin. Yaumul zalzalah hari digenjlongkan. Nah, yaumul waqiah hari gempa bumi yang dahsyat. Tapi raresepkeun. Ya. Ya. Sebabnya ada beberapa hadis, di antaranya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a suratul waqiah, barang siapa yang membaca surat waqiah fi kulli lailatin tiap malam, lam tusbihu faqatun abada, dia tidak akan menjadi orang sengsara selamanya. Nah, jadi sieun sengsara artinya ingin menjadi orang yang kaya, makanya baca surat waqiah. Tapi hadisnya meskipun ada beberapa hadis yang semakna, ada yang menganggap hadis ini hasan, ada yang menganggap dhaif gitu. Tapi kalau ibu-ibu mau mengamalkan baca surat ini setiap malam, lepat tuh Bu. Henteu mangga bade tiap malam, boro-boro tiap malam, tiap waktu ge. Mangga wae, kira bae. Cuman kalau hanya itu yang diistimewakan sementara yang lain, itu perlu dalil yang sahih. Misalnya baca surat Yasin tiap malam Jumat, boleh tidak? Boro-boro malam Jumat, tiap malam juga boleh, tiap siang juga boleh. Tapi hanya meyakini harus malam Jumat dan punya padilah-padilah tertentu apabila dibacakan malam Jumat, perlu dalil anu sahih. Masih menjadi debatable, perdebatan para ulama fikih. Sementara kalau orang dak mayrubuka illa malayuribuka, tinggalkan apa yang meragukan, mending kita melakukan apa yang tidak meragukan, yang meyakinkan. Yang meyakinkan apa? Ya baca, tapi jangan diimplik-implikan sieun sangsara, diimplik-implikan tidak akan sengsara. Nang orang yang bertakwa mah anu sangsara. Kan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'alul lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, dia akan diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan hidup gitu. Wa yarzuqu min lais wa yarzuqu, dan akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga. Fix itu ya. Clear. Allah dalam surat At-Talaq jelas tidak mungkin ada orang muslim itu miskin. Orang takwa miskin moaya. Nah geuning sih itu cenah miskin wae, duh ka takwa henteu gitu. Da Allah mah janjianna kan takwa mah wa may yattaqillaha yaj'alul lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan janji Allah. Setiap muslim takwa kan. Jadi yang pasti-pasti aja baca Al-Qur'an, apa saja baca setiap malam, baca Al-Baqarah, Ali Imran. Memang ayat hadis-hadis sahih, di antaranya membaca Al-Quran surat Al-Baqarah. Anu ieu tabu geuningan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusum wa in tubdu min anfusikum aw tuhfu yuhasibkum billah, sampai selesai di ujung ayat eta. Itu bagus, ada padilahnya. Nah, sementara surat Waqiah ini banyak yang menghafalkan karena ada la tusbihu faqatun abada. Dia tidak akan terkena kesusahan selama-lamanya. Memangnya sih orang yang membaca Al-Quran mah mau susah, mau ketemu dengan kesusahan, kemiskinan. Tapi meskipun surat-surat yang lain. Itu punya surat Al-Waqiah. Artinya idza waqa'atil waqiah. Apabila terjadi qa'ah terjadi, sudah hari hanya terjadi al-waqiah, yaitu al-waqiah. Artinya pasti kejadiannya tidak mungkin akan bisa di cancel lagi. Dina surat Al-Haqqah ayat 15 ayat kalimat tusami.
yaitu fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Surat Al-Haqqah ayat 15. Surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 15 sama. Fa yauma idzin, maka pada hari itu waqa'ati al-waqi'ah, terjadilah kiamat. Kemudian ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kazibah. Laisa itu tidak bisa, itu tidak bisa liwaqa'atiha, waktu terjadinya, kazibah, didustakan, dibohongkan, disangkal. Wah, mau bohong lah, mau bohong. Tidak bisa. Meskipun disangkal, tetap akan terjadi gempa itu. Gempa yang paling dahsyat. Dalam surat Asy-Syura ayat 47 ada kalimat istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yauman la maraddalah. Istajibu, cepat penuhi seruan Allah, seruan Tuhan kalian. Min qabli, sebelum an yatiya, datang kepada kalian, yauman la maraddalahu, sebuah hari yang tidak bisa ditolak terjadinya. Itu al-waqi'ah. Bersiap-siap diri kalian gitu, untuk memenuhi segala seruan Allah. Terus di surat Al-Ma'arij ayat 2, sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'ah waqi'in lil kafirina laisa lahu dafi'. Surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilu, seorang peminta telah meminta. Jadi sa'ala sa'ilu, seorang peminta-minta meminta, telah meminta. Minta apa? Bi'azabin waqi', kedatangan azab yang akan terjadi. Ayat dalam gitu. Cik cenah buru-buru datangkeun hari azab teh cenah. Eta teh bakal teu percaya gitu teh. Da apabila orang yang percaya tidak mungkin akan meminta-minta segera-segera. Mun bisa mentong jadi teman. Tapi mereka ingin disegerakan. Lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang kafir laisa lahu dafi, yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Jadi sami ayat 2 itu dikuatkan oleh beberapa ayat yang lain. Al-An'am ada wa yauma yaqulu kun fayakun. Hari dikatakan kun fayakun, jadilah jadi. Kalau qaulul haq, yaitu ucapan ucapan hak. Walahul mulku, baginya kerajaan. Yauma yunfakhu fis suri, yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, oleh dia yang mengetahui urusan gaib dan yang tidak gaib. Wa huwal hakimul khabir, yaitu maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ayat 1 menunjukkan iza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari waqi'ah, gempa bumi dahsyat, dan laisa liwaqa'atiha kadziban, kedatangannya itu tidak bisa didustakan, pasti akan terjadi. Ayat ketiga, khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah, jadi yang merendahkan dan meninggikan. Jadi manusia itu nanti ada yang direndahkan serendah-rendahnya, ada yang diangkat setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari itu ada yang diangkat derajatnya bukan atas prestasi dunia, tapi prestasi amal. Contohnya misalnya ketika di dunia dia itu orang yang derajatnya tinggi, presiden kayak, atau orang yang sukses, orang kaya, pokoknya dalam segala bidang sukses di dunia, sehingga dihormati, dijadikan figur gitu oleh manusia, dianggap luar biasa di dunia. Tapi karena dia
tidak menempatkan dirinya di jalan Allah yang benar, jadi diagung-agungkan bukan karena dia orang soleh, tapi karena kekayaannya, karena flexing-flexingnya gitu, kekayaan yang banyak sehingga manusia tuh merasa takjub, wah dihormati lah di dunia. Karena dia termasuk mujrim, orang dosa, nanti di hari waqiah itu akan dijatuhkan ke tempat yang rendah gitu. Dihinakan sehina-hinana. Bagaimana cara Allah menghinakan itu? Yaitu tadi dibiarkan dalam azabnya, tidak diampuni segala dosanya. Dia itu dipermalukan. Cek bahasa Sunda diwiwirang. Gitu. Jika kieu di dunia sok aya nu kieu, wah pejabat diidolakan, kepinterannya, ahli hukum, segala macam. Tiba-tiba dia membelot gitu ya. Ya seperti ES itulah ya. TPUA segala macam. Tuh. Jadi manusia yang tadinya menghormati, takjub, sekarang bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngerti, aduh, kecewa kan gitu. Ada orang yang sebaliknya, tadinya orang terhina, dihinakan, tapi tiba-tiba menjadi terangkat. Ternyata dia orang yang soleh, atau orang-orang yang tadinya miskin, tadi miskin, tidak dilihat sebelah mata, tapi dia sukses menjadi orang sukses. Abdi teh daripada ngahina baheula mah tersangsara mah. Ayeuna mah geus boga mobil, Ferrari, imah loba, sawah lega, jelema teh ngahormat. Kesirikna teh sujud-sujud ke orang teh nu malariskin teh, nu beunghar oge. Malah makan komo lamun teu ngalaman miskin heula beunghar teh nya jadi beunghar ti turunan gitu, ti mimiti kolotna balaleunghar, tuluy manehna beunghar, tidak merasakan bagaimana orang miskin, geus eta mah sombongna kana miskin teh. Hayang we gaul jeung miskin teh. Kan gitu dihormati karena hartanya. Tapi apabila mereka yang sukses itu di dunia jauh dari petunjuk Allah, di akhirat dijatuhkan. Jadi khobidoh. Dihinakeun hina eta. Nu tadina mulia teh ayeuna mah dihinakeun. Di dunia wae geus dihinakeun. Kemudian di akhirat Ropiah ada yang diangkat yang tadi teh. Anu tadina di dunia nama tadi reret-reret acan, tapi ahli ibadah. Nanti di akhirat malah jadi derajatnya tinggi. Rupiah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ibnu Hatim mengatakan, ayahku pernah menceritakan bahwa Abu Yazid Ibnu Abdul Rahman telah menceritakan bahwa kejadian itu firman Allah merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan, yakni menghinakan banyak kaum dan meninggikan kaum yang lain. Ya, jelas. Ayat ketiga itu. Ayat keempat, idza rujjatil ardu rojja. Dan apabila bumi ini rujat itu artinya diguncangkan. Gempa, termasuk gempa naon namanya teh? Tektonik sanes gunung teh naon? Tektonik laratnya vulkanik eta gempa vulkanik. Gitu goyang gunung. Ardu, tapi di sini ardu. Apabila bumi diguncangkan, gempa, roja sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Jadi gempanya bukan hanya satu bagian Sumatera aja, Aceh hungkul, di Bandung mah tarenang we, banjir teu aya, gempa teu aya, ukur kitu girimi saroleh orang Bandung mah. Orang Jawa Barat mah. Tapi dalam surat Al-Isra ayat 96, hati-hati, apa kalian merasa aman? Itu datangnya azab Allah yang tiba-tiba, moal ke orang jauh di laut, jauh di sungai, apaan aya lempengan Lembang, terehep gempa, Jawa Barat kumaha, rajet orang Bandung Barat, ya,
kabupaten pada larang Cimahi rajet tah upami terjadi mah. Tapi kan moal ari Allah tidak mengizinkan gitu. Jadi diterang-terangkan ku para ahli teh maksudnya teh urang mah lain kudu sieun-sieun teuing, tapi harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya naon? Supaya terjadi. Da Allah nimpakeun azab teh apabila mayoritas penduduk itu sudah mujrimun, sudah banyak kemaksiatan, baru Allah akan menimpakan. Itu insya Allah penduduk Nasaraleh mah mau jadi ku Allah dilindungi. Dasar juga kan izin Allah. Jadi guncangan yang dahsyat apabila Allah telah mengguncang dengan dahsyat, ya kumaha kejadian anak kamari di itu. Wa bussatil jibalu bassa. Nah, dan gunung-gunung dihancurkan. Jadi bussati itu hancur, nyari hancurna gunung mah meletus beneran. Kalau bukan meletus ya longsor. Bassa itu sehancur-hancurnya gunung. Seperti dalam surat Al-Muzammil ayat 14. Wa kanatil jibalu kasiban mahilan. Nah, surat Muzammil ayat 14. Wa kanatil jibalu kasiban mahilan, menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Berarti ya itu longsor, berterbangan. Jadi rata gitu gunung teh. Itu kan sanes dongeng, pasti bakal terjadi ente bunyi. Pasti. Ayat genep pakanat habaan munbassa. Pakanat terus menjadi gitu. Pak temaka menjadi habaan, artinya debu. Jadi debu ke bumi teh. Gunung teh jadi debu lebu. Lemes jadi lemes tanya. Lemes. Munbassa sehalus-halusnya. Berterbangan. Kan upami bakating ku lemes, bakating ku halus, katiup sakedik kan berterbangan, jadi debu, jadi asap. Kumaha kejadian upami Gunung Bitu. Kan eta debuna teh di Gunung Galunggung oge tahun 82 bunyi. Dugi ka dieu harita debuna teh tahun 1982 dugi tah. Cacakan Galunggung hiji nah kitu komo gunung sadayana. Tahun 82 teh pas lahirna pun anak nu kadua Ius kejadian eta gebro lahir pun anak hari jadi emut tahun 82 kelahiran Mang Ius gitu teh. Abdi keur didamel di Ekasari di Jatayu Kapungkur. Jadi itu mah 24 jam teh poek jadi wangi emut teh Bu. Nya emutnya Galunggung. Jadi berterbangan gunung teh si debu teh ka mana sampaikeun ka kenteng teh katutupan ku pasirna nya punya jalan teh katutupan ku keusik ngeri nya punya. Nah, ini pakana ti habaan mansuba. Jadi al-munbas itu artinya debu yang berterbangan. Tebuna di sini disebutkan debunya debu organik. Debu organik. Debu organik teh ya seperti pepohonan, dedaunan, itu jadi debu. Jadi debu. Jika kemari di Aceh kan itu pohon-pohonan semuanya rubuh terbawa banjir. Ia mah lebih dahsyat lagi menjadi debu, debunya debu organik, dedaunan, pohon-pohonan segala macam. Pohon kering yang diterbangkan oleh angin. Pohon kering yang diterbangkan oleh angin. Ayat ini pengertiannya sama dengan ayat yang lain yang menunjukkan lenyapnya gunung-gunung beserta yang ada di gunung yaitu pohon-pohonan. Diledakkan dan dijebol dari tempatnya masing-masing kemudian dijadikan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allahu Akbar. Walillahilham. Ayat ke-7. Nah, setelah beres hancur dunia ini wa kuntum azwajan salasah dan kalian menjadi azwajan. Azwajan kan artinya jodohnya bojo, jauzi istriku kan.
Maksudnya teh jodohku. Jadi azwajan itu pasangan-pasangan. Salah satan 3. Jadi 3 pasangan maksudnya 3 golongan gitu. Manusia setelah kiamat itu dihidupkan semuanya telah ditiupkan sangkakala, dihidupkan semua manusia terdapat 3 golongan. Satu golongan berada di sebelah kanan arasy. Sebelah kanan satu. Siapa yang sebelah kanan arasy itu golongan yang mana? Mereka orang-orang yang dahulu keluar dari lambung kanan Nabi Adam. Dan buku catatan mereka diberikan kepada mereka dari arah kanan. Lalu mereka digiring ke sebelah kanan. Digiring sebelah kanan. Menurut Imam As-Sa'di, golongan ini seluruhnya adalah ahli surga. Semuanya yang kanan. Sedangkan golongan yang lainnya sebelah kiri. Golongan yang kedua sebelah kiri. Kiri arasy. Mereka adalah orang-orang yang dahulunya keluar dari lambung kiri Adam. Buku catatan mereka diberikan kepada mereka sebelah kiri. Lalu mereka digiring ke sebelah arah kiri. Mereka adalah seluruh penduduk neraka. Nah, kiri. Golongan kedua penduduk neraka. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu menghadap Allah. Jadi yang paling bagus itu kualitasnya. Mereka merupakan golongan orang-orang yang takasus, yang khusus spesial gitu. Spesial pakai telur. Jadi golongan yang khusus takasus. Mereka itu yang paling beruntung di sisi Allah. Orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala disebut ashabul yamin. Mereka adalah yang ashabul yamin itu para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jumlah mereka itu sedikit dibanding dengan golongan kedua dan ke-1. Kedua dan ke-1 banyak yang masuk surga, yang masuk neraka banyak. Tapi yang istimewa, segala rupa yang istimewa sedikit banyak. Jadi sesuatu yang teristimewa itu suka sedikit. Itu mantas sunatullah gitu. Digiring sadayana. Oh, betapa bahagianya orang-orang yang masuk surga dan betapa sengsaranya orang-orang yang masuk neraka itu. Nah, terus surat Fatir ayat 32. Ali Imran 133. Jadi itu ayat. Eta penjelasan-penjelasanana ayat di dinya Bu. Surat Fatir ayat 32, surat Fatir ayat 3, surat ke-35. Al-Hadid ayat 21. Tangkewe kantun dipilari. Ali Imran 133. Nyata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Berlomba-lomba kalian untuk menuju ampunan Allah gitu. Dan surga itu disediakan seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Eta acuan urang. Surat Ali Imran 133 wasari'u berlomba-lomba lah gitu, bermusabaqah gitu. Musabaqah teh bertanding gitu. Berpacu ila magfirah terhadap ampunan Allah. Ni rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal surga selangit seluas langit dan bumi uiddatil muttaqin. Eta acuan urang. Ayat salajengna kadalapan. Pa ashabul ya penjelasan tadi ternyata pa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang kanan alangkah mulianya golongan yang kanan. Ahli surga tadi ya. Dalam ayat 8 fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Terus sampai ayat 10 wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun, yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman mereka lah orang yang termasuk
paling dahulu masuk ke dalam surga. Surat Fatir ayat 32 tadi ada penjelasan yang lebih rinci. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku mewariskan kitab, yaitu Al-Quran, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang terpilih. Yang terpilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi yang diberi kitab itu oleh Allah, yang dipilih, yang diberikan hidayah Islam, itu terbagi 3. Faminhum dzalimun linafsih. Kelompok yang diberi kitab, yang diberi warisan Al-Quran itu, ada kelompok yang zalimun linafsih, zalim terhadap dirinya. Naon dimaksud zalimun linafsih? Orang Islam tahu dalil, tapi tidak mengamalkan terhadap hukum-hukumnya. Itu kan zalim, zalimun linafsih. Masuk neraka. Wa minhum muqtasid, dan ada orang-orang yang muqtasid. Muqtasid itu orang yang mengamalkan perintah Allah yang wajib-wajib. Misalnya nu wajib 5 waktu sehari semalam dilaksanakan, nu sunatna kedul gitu. Saum Ramadan ngamalkeun sunatna kedul. Nah, itu termasuk muqtasid, masih punya nilai, insya Allah masuk surga gitu. Ini upami ditampi ibadahna. Wa minhum sabiquna bil khairat, dan yang ketiga golongan yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba, yang benar-benar berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan. Jadi hidupnya teh semata-mata ke ibadah. Biiznillah, itu pun izin Allah. Jadi segala sesuatu juga izin Allah. Seperti pernah dijelaskan kan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum kita dilahirkan, kodoknya itu sudah dibikin. Matina iraha, jodohna saha, nah asup surga, asup neraka, ieu teh nurek dijieun teh manusia sudah ditetapkan kodoknya. Itu di zaman azali disebutnya teh. Nah, nanti setelah manusia diciptakan, orang sadaya nanti masing-masing membawa kodok, membawa ketetapan. Apakah kodok itu akan menjadi takdir atau tidak? Artinya, kodok yang ketetapan. Takdir, kodar, ketetapan yang sudah dilaksanakan, disebut kodar. Kodok menetapkan, tetap. Sieu kudu gering ieu, sieu kudu jadi orang miskin, sieu kudu jadi orang kaya, si ini kudu jadi perempuan, jadi laki-laki, kudu jadi ahli neraka, kudu jadi saya ketetapanana. Nah, kodar, takdir itu terbagi 2. Hiji takdir naon, Bu? Takdir mubrom. 2 takdir mu'alak. Takdir mubrom itu kumaha? Takdir yang tidak mungkin ada perubahan. Contoh, kematian. Idza jaa ajalukum la taksiruna sa'atan wa la tastakdimun. Apabila telah datang ajalnya tidak bisa dirubah. Moal misalna lu bang doa gitu teh. Supaya panjang umur mah bisa anger. Mau jadi manjangan umurna kuduna 65 jadi 85, tidak mungkin. Karena termasuk kodar mubrom. Terus perempuan ingin jadi laki-laki atau sebaliknya tidak mungkin bisa. Maksa lamun eta mah disebut waria teh maksa eta mah. Allah menciptakan laki-laki, perempuan, udah disebut takdir mubrom. Nah, terus ada takdir mu'alak, takdir yang bisa berubah dari kodok. Contoh kodonya, di kodoknya seseorang harusnya menjadi orang yang kaya raya. Dina kodok Allah terus dicatat. Tapi kenyataannya tidak menjadi orang kaya, miskin begitu. Nah, kedul. Etos kerjanya rendah. Kedul. Tidak mau berjuang, berusaha. Kamari mana disebutnya teh mager gitu. Malas gerak, malas aktivitas.
Nggak sangsara mau jojo duit ngagubrak di langit. Nah, jadi berubah takdirnya, takdir seharusnya menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, tapi menjadi orang yang miskin dan tidak sukses karena mereka orang-orang itu tidak menetapi sabab-sabab kekayaan dan kesuksesan. Dan sebaliknya, kuduna mah saya teh jadi jalma miskin dina kodokna mah. Dina takdirna teh kudu jadi jalma miskin. Tapi karena geten, getol gitu ya, etos kerjanya tinggi, rajin, semangat, berjuang, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, bisa berubah. Gitu. Itu sebab takdir yang ada kemungkinan berubah. Jadi jangan di mana geus takdirnya miskin, geus saya cicing, tidak bisa. Kita mah tidak ada urusan dengan kodok. Ulah hayang nyaho da palo ge di sumputkeun, tidak diberitahu manusia apakah kodonya kita itu akan menjadi orang kaya, terang. Yang penting kewajiban kita menjalani sebab-sebab pibeunghareun atau mungkin menjalani sebab-sebab pimiskinan gitu ya. Itu. Contoh anu sanesna naon, Bu? Misalnya sakit. Si anu harusnya mengidap penyakit tipes misalnya. Bisa berubah jadi sehat, terjadi. Kenapa? Karena dia semangat untuk merawat diri, kesehatannya, makan yang 4 sehat 5 sempurna dan halal segala macam. Dia tidak terkena penyakit, sehat we. Padahal mana teh cenah dina takdirna mah kudu gering anu gitu. Bisa terjadi dengan orang tidak bisa mengungkap misteri eta kan, Bu. Abdi teh sehat wae, beuting abdi kuduna gering, tidak bisa begitu. Abdi teh gering wae gitu, beuting urang mah tidak menepati sebab-sebab kesehatan, tidak bisa gitu, orang tetap. Yang jelas kita mah harus pandai merawat diri, merawat kesehatan, itu ya punya. Jangan sompral cek bahasa Sunda, cenah gering mah gering we gitu. Terus sidik kalau pada harus amal teh mata nyeri beuteung, hantemnya balawak. Nah, itu kan melawan sunatullah seperti itu. Ada lagi bisa menggagalkan musibah, takdir musibah. Seharusnya dia itu rumahnya kebakaran, dina catatan takdir mah gitu, kebakaran gitu. Tapi tidak jadi. Kenapa? Karena banyak sedekah. Sedekah itu bisa menggagalkan takdir sayyi'ah. Takdir yang buruk itu bisa digagalkan dengan banyaknya sedekah gitu. Agini situ loba sedekah cenah mana kahuruan bisa gitunya. Itu rahasia, misteri Allah, misteri. Nah, jelema teh loba sedekah tapi kahuruan. Mungkin kahuruan eta teh ada hikmahnya. Gitu. Jadi kumaha atuh? Sing loba sedekah we urang mah. Entong sing loba sedekah ngara teh kahuruan ieu mah. Teu kitu oge. Ngara jauh tina musibah. Gitu. Tapi boleh juga banyak sedekah supaya Allah memberikan pahala dan Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya, bisa gitu. Nah, itu disebutnya teh takdir mu'allaq, ibu-ibu disebutnya teh. Nah, orang yang zolimu li nafsihi sebenarnya dia itu memang udah catatannya diajali itu menjadi orang yang durhaka, masuk neraka manusia, masuk surga. Orang yang masuk neraka masuk surga itu apakah takdir mubrom atau takdir mu'allaq cek ibu-ibu? Kinten-kintenan lah. Cek ibu-ibu ieu manggeulangan. Orang tehnya masuk neraka, masuk surga. Kan udah takdir itu teh. Udah takdir. Apakah orang yang masuk neraka itu takdir mubrom atau takdir mu'allaq? Mu'allaq. Bisa saja dia itu di dalam catatan ajali harus masuk neraka, tapi jadi masuk surga karena dia berjuang, berikhtiar untuk merubah takdir ke neraka jadi takdir surga, atau sebaliknya berarti termasuk takdir mu'allaq. Makanya kata Siti Aisyah, kamu jangan memperbincangkan tentang takdir, bisa salah, bisa keliru, udah aja kalian mau ikhtiar ada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sekitu orang menjadi telir. Talir itu bung ngemut takdir mah. Ayat 11 sebenarnya. 11 ulaikal muqarrabun, itulah orang yang paling dekat, yaitu
Ashabul yamin ya, ashabul yamin, orang yang istimewa, yang spesial ya, itu disebut muqarrabun, orang dekat Allah, orang yang terdekat. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, ada di surga yang penuh kenikmatan tuh. Di surga penuh kenikmatan. Ayat 12 terakhir seperti itu. Ibu-ibu anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi naon harus dijelaskan janten amal soleh dipasihan pahala ku Allah ngaosna ngalanyepanana sareng memahami terutama jadi lantaran Allah maparinan hidayah. Amin. Terangkungas doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.